Satu hal yang harus kalian lakukan ketika tanaman sedang terserang hama dan penyakit, semakin daun terlihat subur dan hijau, maka hama yang datang silih berganti, penyebaran semakin flu, batuk, dan sakit kepala hanya pada manusia, seperti metil, sinamat, galangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mitra Pertanian Channel kawan, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023, saya masih bisa panen cabai rawit ini petikan ke-25 di usia 208 hari setelah tanam. Hingga saat ini di usia 208 HST, alhamdulillah produktivitas buah masih stabil ya. Dan insya Allah untuk petikan ke-26 nanti masih bisa dilakukan. Sebelum saya bahas ke bagian cara pembuatan dan bahan yang digunakan untuk campuran fungisida, ada hal penting yang harus kalian ketahui dan kalian lakukan ketika tanaman cabai kalian terserang hama maupun penyakit. Catat dan simak baik-baik informasi penting ini. Satu hal yang harus kalian lakukan ketika tanaman sedang terserang hama dan penyakit, saya sarankan jangan dulu dilakukan pemupukan kocor maupun tabur ya. Fokus dulu pada penyembuhan hama dan penyakit sasaran tersebut. Apabila tanaman sedang terserang penyakit kemudian dilakukan pemupukan, maka efek yang terjadi, penyebaran penyakit semakin meluas dan sulit disembuhkan. Dan penting untuk kawan ketahui juga bahwa pupuk adalah salah satu jalan yang bisa mendatangkan dan mengembangbiakan jamur dan bakteri penyebab penyakit. Salah satunya dari kandungan unsur nitrogen. Sama halnya ketika tanaman sedang terserang hama, jangan dulu dilakukan pemupukan. Perlu kawan ketahui juga, salah satu manfaat dari pemupukan untuk meningkatkan zat hijau daun atau klorofil. Semakin daun terlihat subur dan hijau, maka hama yang datang silih berganti, penyebaran semakin cepat dan sulit untuk dikendalikan. Jadi saya sarankan sebelum hama bisa dikendalikan, jangan dulu dilakukan pemupukan kocor maupun tabur. Saya ingatkan ya, gunakan insektisida sesuai hama sasaran untuk membunuh secara kontak, lambung maupun sistemik. Sekali lagi saya ingatkan untuk kalian, gunakan insektisida sesuai hama sasaran untuk membunuh secara kontak, lambung maupun sistemik. Bukan memakai oskadon, kontreksin, mixagrip ataupun obat lainnya, karena flu, batuk, dan sakit kepala hanya pada manusia, bukan pada hama. Oke, sampai sini paham ya? Jika ada yang kurang dimengerti atau ada hal lain yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita bahas bahan organik yang digunakan untuk tambahan fungisida jadi lebih irit, saksikan dulu cuplikan berikut ini. Jangan skip videonya ya, agar kalian paham secara keseluruhan atau paham secara utuh, baik dari bahan yang digunakan, cara pembuatan, dosis pemakaian untuk pencegahan maupun pengobatan, dan waktu aplikasi. Simak dan catat baik-baik cara pembuatan video berikut ini. Bahan yang saya gunakan untuk campuran fungisida agar pemakaiannya jauh lebih irit, saya pakai dari bahan rempah-rempah yaitu lengkuas. Ada banyak manfaat ya dari lengkuas ini, diantaranya untuk mengendalikan jamur dan bakteri penyebab penyakit dan organisasi pengganggu tanaman ataupun OPT seperti kutu daun, apis, dan belalang.
Perlu kawan ketahui, lengkuas adalah salah satu bahan organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pestisida nabati ataupun pestisida organik. Karena pada lengkuas terdapat kandungan kimia seperti metil, sinamat, galangin, dan sineol dengan memiliki cara kerja bersifat anti jamur. Sebelum bisa diaplikasikan untuk tanaman, lengkuas ini harus diolah lebih dulu ya, ataupun diekstrak untuk mendapatkan kandungan pada lengkuas ini. Yang pertama, siapkan lengkuas kurang lebih 1/4 gram ya. Kemudian potong kecil-kecil untuk mempermudah proses berikutnya. Dikarenakan lengkuas ini memiliki tekstur yang keras sehingga sulit dihancurkan memakai blender ya. Jadi cara satu-satunya dengan cara ditumbuk. Setelah ditumbuk hancur seperti ini, lengkuas ini harus diekstrak dulu ya untuk mendapatkan kandungannya dengan cara direndam dengan air minimal 24 jam. Siapkan air sumur atau air hujan dalam wadah ataupun jerigen sebanyak 3 liter, kemudian masukkan semua. Dulu saya pernah menghancurkan lengkuas ini memakai blender ya, tapi sayang sekali blendernya langsung rusak. Jadi lebih bagus lengkuas ini dihancurkan dengan cara ditumbuk. Dengan cara diekstrak seperti ini, kita akan mendapatkan kandungan dari lengkuas yang nantinya hasil dari proses ini airnya bisa diaplikasikan pada tanaman ya, untuk mengatasi, mencegah maupun mengobati berbagai penyakit akibat jamur dan bakteri. Kemudian jerigen ini ditutup rapat ya, kocok berulang hingga air berwarna kecoklatan. Fermentasi selama 24 jam dan simpan di tempat yang teduh dan terhindar dari cahaya panas matahari. Setelah dibiarkan selama 24 jam, kemudian dikocok, lalu disaring dan buang ampasnya ya. Masukkan ke dalam botol ataupun jerigen, lalu tutup rapat.
dan ekstrak lengkuas ini sudah bisa diaplikasikan. Takaran tiap satu tangki 16 liter. Untuk dosis pencegahan, gunakan ekstrak lengkuas sebanyak 100 ml hingga 150 ml. Dispray minimal 7 hari sekali hingga 10 hari sekali. Dosis untuk pengobatan, gunakan sebanyak 200 ml atau 1 gelas aqua. Dispray setiap 5 hari sekali jika penyakit sudah mewabah. Untuk pemakaian fungisida bebas ya, disesuaikan dengan jenis fungisida yang kalian miliki. Akan tetapi, dosis tiap jenis fungisida berbeda. Terdapat beberapa jenis fungisida ya, yaitu jenis WP atau wearable powder. Fungisida jenis WP berbentuk tepung atau serbuk dengan ukuran partikel yang sangat kecil atau dalam satuan mikron. Kemudian untuk jenis EC atau emulsible concentrat, jenis fungisida ini berbentuk cair. Pestisida jenis EC ditambahkan bahan emulsi atau pencampur minyak, membentuk larutan seperti susu saat dicampur dengan air. Kemudian fungisida jenis WG atau water granule. Fungisida ini berbentuk butiran halus atau mikrogranul. Jenis WG memiliki kekurangan yaitu mudah mengendap ya, sehingga jika sudah dilarutkan dengan air harus segera digunakan. Jangan terlalu lama disimpan. Fungisida jenis WP, EC, dan WG lebih sering digunakan dalam pertanian cabai untuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Dosis pemakaian fungisida jenis EC gunakan sebanyak 5 ml per tangki 16 liter. Untuk jenis WP gunakan sebanyak 1 sendok teh hingga 1,5 sendok teh. Kemudian untuk fungisida jenis WG gunakan 1 sendok makan tiap tangki 16 liter. Ekstrak lengkuas ini memiliki spektrum yang luas ya, bisa mengatasi berbagai penyakit akibat serangan jamur dan bakteri seperti patek, antraknos atau busuk buah, bercak daun, layu bakteri, layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, dan beberapa penyakit lainnya. Selain itu, ekstrak lengkuas ini mampu mengatasi berbagai hama seperti belalang, kutu daun, apis, dan beberapa hama lainnya. Oke kawan ya, itulah informasi dari bahan yang saya gunakan untuk campuran berbagai macam fungisida. Bahan tersebut terbukti sangat efektif dan memiliki reaksi yang cepat dalam menyembuhkan berbagai penyakit sasaran. Jika ada hal lain yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, jangan pelit like, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar, dan jadilah orang yang selalu berbagi kebaikan dengan cara share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten bermanfaat berikutnya.